Halo teman-teman setia Desir Waktu. Gimana kabarnya? Semoga puasanya makin lancar sampai lebaran nanti ya. Kali ini Karin akan membagikan kisah nyata dari salah satu viewer Desir Waktu yang berjudul Bukber yang Mengubah Takdir. Semenarik apa ceritanya? Oke, mari kita mulai. Siti menatap layar ponselnya dengan ragu. Notifikasi grup alumni sekolahnya muncul dengan pesan yang mengundang semua anggota untuk menghadiri buka puasa bersama di sebuah restoran terkenal di kota. Jari-jarinya menggantung di atas layar, enggan untuk mengetik balasan. Sudah bertahun-tahun ia tidak berhubungan dengan mereka. Kenangan lama yang tidak selalu menyenangkan kembali berputar di benaknya. Dulu, ia bukanlah sosok yang populer di sekolah. Ia sering dianggap berbeda, pendiam, dan tidak memiliki banyak teman dekat. Ia lebih suka menyendiri di perpustakaan saat istirahat, sementara yang lain sibuk berkumpul, bercanda, atau membahas tren terbaru. Beberapa dari mereka bahkan pernah meremehkannya secara terang-terangan. Teringat kembali bagaimana ia sering diejek karena pakaian sederhananya yang tidak mengikuti mode, atau karena ia tidak memiliki barang-barang mahal seperti teman-temannya. Karena itu, ajakan ini membuatnya dilema. Ia tidak bisa begitu saja melupakan semua pengalaman pahit itu. Tetapi, di sisi lain, ada perasaan penasaran yang menggelitik hatinya. Sudah lama ia tidak melihat teman-temannya. Bagaimana kabar mereka sekarang? Apa saja yang sudah mereka capai dalam hidup? Apakah mereka berubah? Dan yang paling penting, apakah mereka akan menerimanya seperti apa adanya? Siti menghela napas panjang. Ia berjalan ke depan cermin dan menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tetap sama, hanya lebih dewasa dibandingkan masa sekolah dulu. Ia mengenakan gamis sederhana dan hijab polos yang selalu menjadi pilihannya sehari-hari. Ia tidak terbiasa dengan riasan mencolok atau pakaian mewah. Sejak dulu, ia lebih memilih kesederhanaan daripada kemewahan. Tetapi apakah teman-temannya akan memahami itu? Ataukah mereka masih melihatnya dengan pandangan yang sama seperti dulu? Tiba-tiba, pikirannya melayang ke masa-masa sulit saat ia berusaha membangun kehidupannya sendiri. Setelah lulus sekolah, ia bekerja keras, berusaha merintis bisnis kecil-kecilan dengan modal seadanya. Tidak ada yang tahu perjuangannya selama ini. Ia mengalami jatuh bangun, menghadapi kegagalan, dan bertahan dalam berbagai rintangan sebelum akhirnya sukses seperti sekarang. Tapi apakah kesuksesan itu harus ditunjukkan dengan kemewahan? Siti tidak berpikir demikian. Ia merasa nyaman dengan kesederhanaannya, dan baginya, kesuksesan sejati bukanlah diukur dari seberapa mahal pakaian yang dikenakan, tetapi dari ketulusan hati dan kerja keras seseorang. Ia menggenggam ponselnya erat. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil keputusan. Ia akan datang. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Biarlah mereka mengenalnya kembali tanpa embel-embel status atau pencapaian yang ia raih selama ini. Jika mereka masih seperti dulu, menghakimi seseorang hanya dari penampilannya, maka itu akan menjadi pelajaran bagi mereka sendiri. Dengan hati yang masih diliputi keraguan, ia mengetik pesan singkat di grup. "Aku akan datang. Sampai jumpa nanti." Seketika, balasan dari teman-temannya mulai berdatangan. Beberapa menyambutnya dengan antusias, sementara yang lain tampak biasa saja. Mungkin mereka bahkan tidak benar-benar peduli. Siti menarik napas dalam. Ini bukan hanya sekadar undangan bukber. Ini adalah kesempatan untuk melihat apakah waktu telah mengubah mereka, ataukah ia masih akan menghadapi kenyataan pahit yang sama seperti dulu. Sore itu, sebelum berangkat, Siti duduk sejenak di ruang tamunya. Ia menatap sekeliling, melihat pencapaian yang telah ia raih selama ini. Restoran yang ia bangun dari nol, para karyawan yang ia anggap sebagai keluarga, dan kehidupan yang kini jauh lebih stabil dibandingkan masa lalunya. Ia tidak butuh validasi dari siapapun, tetapi ada satu hal yang ingin ia pastikan. Apakah orang-orang yang dulu meremehkannya sudah belajar untuk tidak lagi menilai seseorang dari luarnya saja? Dengan langkah mantap, ia mengambil tas kecilnya, mengenakan sandal yang nyaman, dan bersiap berangkat menuju restoran tempat pertemuan itu akan berlangsung. Entah apa yang menunggunya di sana, tapi ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak terlupakan. Siti turun dari taksi dengan hati berdebar. Di depannya berdiri megah sebuah restoran dengan lampu-lampu mewah yang berkilauan,
memberikan kesan eksklusif dan berkelas. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum melangkah masuk. Di dalam, suara riuh rendah para pengunjung terdengar jelas. Aroma makanan lezat menyeruak, membangkitkan rasa lapar yang sejak tadi ia abaikan. Ia melangkah masuk dengan tenang, mengenakan gamis polos berwarna pastel dan hijab sederhana yang membingkai wajahnya. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada tas mahal di tangannya. Hanya dirinya yang apa adanya, seperti biasa. Begitu matanya menyapu ruangan, ia segera melihat meja tempat teman-teman lamanya berkumpul. Mereka tertawa, berbicara dengan penuh semangat, mengenakan pakaian yang serba mewah dan rapi, seolah ingin menunjukkan betapa suksesnya mereka sekarang. Siti tersenyum kecil, lalu mulai berjalan mendekati meja mereka. Namun, seiring langkahnya semakin dekat, ia mulai menyadari sesuatu. Tidak ada yang menyadari kedatangannya. Tidak ada sapaan, tidak ada ekspresi senang yang menyambutnya. Ia berdiri sejenak di dekat meja, menunggu seseorang menyapanya lebih dulu. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan sekilas dari beberapa orang, lalu kembali mengobrol seolah ia tidak ada di sana. Beberapa dari mereka bahkan terlihat saling berbisik, lalu melirik ke arahnya dengan ekspresi aneh. Siti mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, dan akhirnya memberanikan diri untuk menyapa lebih dulu. "Assalamualaikum," ucapnya dengan lembut. Beberapa orang menoleh, tetapi tidak semua membalas salamnya. Rina, salah satu teman lamanya, memandangnya dari atas ke bawah sebelum akhirnya tersenyum kecil, meski terlihat sedikit terpaksa. "Oh, Siti, kamu datang juga?" katanya dengan nada datar. Siti mengangguk dan menarik kursi untuk duduk. "Iya, sudah lama ya kita nggak ketemu. Senang bisa lihat kalian lagi." Andi, yang duduk di seberang meja, melirik sekilas lalu bersandar santai. "Wah, nggak nyangka kamu masih mau datang. Tadinya kupikir kamu sibuk atau ya, entahlah." Nada suaranya terdengar ambigu, membuat Siti bertanya-tanya apakah itu pujian atau sindiran. Ia hanya tersenyum tanpa menanggapinya lebih lanjut. Namun, tak lama kemudian, ia mulai menyadari bahwa kehadirannya seolah tidak dianggap penting. Pembicaraan terus berlangsung di antara mereka, tanpa ada yang benar-benar mengajaknya berbicara. Sesekali, ia mencoba ikut menimpali, tetapi tanggapannya hanya direspons singkat sebelum pembicaraan kembali ke topik lain. Siti menyadari bahwa teman-temannya masih sama seperti dulu, lebih memperhatikan mereka yang tampak menonjol daripada mereka yang terlihat biasa saja. Hatinya sedikit perih, tapi ia tetap bertahan. Ia tidak datang untuk mengemis perhatian, melainkan untuk melihat apakah waktu telah mengubah mereka. Dan sejauh ini, tampaknya belum banyak yang berubah. Saat itu, seorang pelayan datang membawa menu dan mulai mencatat pesanan. Teman-temannya dengan cepat memilih makanan mahal tanpa ragu, sementara Siti mengambil waktu sejenak untuk melihat daftar menu. Ia belum sempat memilih ketika Rina tiba-tiba berkata dengan nada ringan, "Siti, kamu nggak usah sungkan loh. Kalau butuh, kita bisa patungan buat kamu." Beberapa teman lain tertawa kecil mendengar candaan itu. Siti menatap Rina, mencari tahu apakah ia benar-benar bermaksud baik atau hanya sekadar menyindir. Namun, ekspresi Rina terlihat setengah bercanda, setengah meremehkan. Seolah menganggap Siti mungkin tidak mampu membayar makanannya sendiri. Siti tetap tersenyum. "Terima kasih, Rina, tapi aku bisa pesan sendiri. Aku coba menu yang ini saja." Pelayan mencatat pesanannya tanpa banyak bicara. Namun, Siti tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Ia datang ke sini sebagai teman lama, tetapi mereka memperlakukannya seolah ia hanyalah orang asing yang tidak selevel dengan mereka. Dengan sabar, ia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetap tenang meskipun dalam hatinya ia tahu, ini akan menjadi malam yang panjang. Bagian 3, cemoohan di meja makan. Siti duduk diam di kursinya, mendengarkan teman-temannya berbicara dengan riuh. Suasana restoran yang mewah terasa semakin kontras dengan keadaan hatinya. Sejak awal pertemuan, ia sudah merasa dirinya seperti orang asing di antara mereka. Bukan karena ia tidak mengenal mereka, tetapi karena cara mereka memperlakukannya membuatnya sadar bahwa ia tetap dianggap sama seperti dulu, seseorang yang tidak istimewa di mata mereka. Makanan mulai dihidangkan, aroma lezat memenuhi udara.
Siti mengambil sendoknya dengan tenang, siap menikmati hidangannya. Namun, belum sempat ia menyuapkan makanan, suara Rina terdengar cukup keras di meja. "Siti, kamu gak berubah ya? Dari dulu seleranya sederhana banget. Gak pengen coba menu yang lebih eksklusif?" Ujarnya dengan nada yang terdengar merendahkan. Beberapa teman lain terkekeh. Andi, yang duduk di seberang Siti, menimpali, mungkin dia gak terbiasa makan makanan mahal. Biasanya kan yang penting kenyang, bukan enak. Gelak tawa pecah di meja, membuat beberapa pelanggan di sekitar menoleh ke arah mereka. Siti tetap diam, mencoba untuk tidak menunjukkan ekspresi kecewa. Ia hanya tersenyum kecil sambil memainkan sendoknya di atas piring. "Gak apa-apa kok," jawabnya tenang. "Aku lebih suka makanan yang nyaman di lidah daripada sekadar mahal." Dian, yang sejak tadi hanya mendengarkan, ikut berbicara, "Tapi beneran deh, Siti. Penampilan kamu juga gak berubah ya? Gamis polos, hijab sederhana, gak pakai aksesori apa-apa. Padahal, kalau sedikit lebih fashionable, kamu pasti kelihatan lebih menarik." Siti mengangkat alis, menatap Dian dengan senyum tipis. "Menurutku, yang penting nyaman dan sesuai dengan diri sendiri. Lagi pula, bukankah pakaian itu soal selera?" "Iya sih," Rina mencibir, "tapi kita juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Masa iya, ke restoran kayak gini pakainya kayak mau ke pengajian?" Candaannya kembali disambut tawa oleh beberapa orang di meja. Siti merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia menahan diri. Bukan kali ini saja ia mendengar komentar seperti itu. Sudah sejak dulu, ia sering mendapat perlakuan serupa. Bedanya, dulu ia mungkin akan diam dan merasa rendah diri. Tapi sekarang ia tahu bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh komentar orang lain. "Aku merasa nyaman dengan apa yang kupakai, dan menurutku, itu yang terpenting," balas Siti dengan lembut, tetapi tegas. Mendengar jawaban Siti yang tidak terpancing emosi, beberapa dari mereka terdiam, meskipun tetap ada yang masih memasang ekspresi meremehkan. Andi, yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya, tiba-tiba berseru dengan nada menggoda, "Jangan-jangan Siti sekarang susah ya? Soalnya katanya lagi zaman susah. Jadi ya wajar kalau tetap sederhana." Kali ini, tawa mereka semakin keras. Beberapa orang yang berada di meja sebelah mulai melirik dengan rasa penasaran. Siti menahan napas sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia sudah memperkirakan hal seperti ini akan terjadi. Tapi tetap saja, mendengar mereka menertawakannya tanpa tahu apa-apa tentang hidupnya membuat hatinya terasa perih. Namun, ia tetap tenang. Ia tidak perlu menjelaskan apapun. Biarlah mereka berpikir apa yang mereka mau. Karena sebentar lagi, mereka sendiri yang akan tahu kebenarannya. Bagian 4, pelayanan yang berbeda. Siti tetap duduk tenang di kursinya. Meskipun hatinya terasa sedikit perih akibat cemoohan yang tadi dilontarkan oleh teman-temannya. Ia mencoba menikmati makanannya, tetapi suasana di meja terasa semakin membuatnya merasa tidak dihargai. Sementara teman-temannya tertawa dan bercanda satu sama lain, ia lebih banyak diam, sesekali menanggapi dengan senyum tipis. Saat itu, seorang pelayan datang menghampiri meja mereka dengan sikap ramah. Ia tersenyum lebar kepada Rina dan yang lainnya, bertanya dengan sopan apakah mereka membutuhkan sesuatu lagi. Dengan penuh percaya diri, Rina memesan tambahan minuman mahal, diikuti oleh beberapa teman lain yang juga meminta dessert eksklusif. Namun, ketika pelayan itu menoleh ke arah Siti, ekspresinya sedikit berubah. Tidak ada senyum selebar yang ia berikan pada yang lain. Tatapannya biasa saja, bahkan nyaris datar. "Mbak, mau pesan sesuatu lagi?" tanyanya dengan nada yang terdengar lebih formal daripada ramah. Siti menggeleng pelan. "Terima kasih, ini sudah cukup." Pelayan itu hanya mengangguk tanpa banyak bicara dan segera pergi. Siti tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi ia menyadari bahwa pelayan tersebut tampaknya lebih memperhatikan mereka yang tampak lebih mewah daripada dirinya. Di sisi lain meja, Andi tersenyum miring. Kayaknya pelayannya juga bisa bedain siapa pelanggan yang penting dan siapa yang biasa aja. Beberapa orang di meja terkekeh. Rina menambahkan dengan nada ringan, "Iya sih, restoran mahal kayak gini kan biasa didatangi orang-orang kelas atas. Jadi wajar aja kalau mereka lebih sopan ke yang kelihatan mampu." Siti tetap diam.
Hatinya kembali terasa pedih, tetapi ia menahannya. Ia tahu betul bagaimana sistem pelayanan di restoran ini. Bagaimana seharusnya semua pelanggan diperlakukan dengan hormat tanpa melihat penampilan atau status sosial mereka. Dan yang lebih penting, ia tahu sesuatu yang teman-temannya belum tahu. Saat ia masih sibuk dengan pikirannya, seorang teman lain bercanda, jangan-jangan nanti pas bayar, Siti nggak bawa cukup uang terus kita yang harus nombokin. Lagi-lagi, tawa pecah di meja. Siti menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Ia membiarkan semuanya berlalu. Ia tidak perlu membela diri, tidak perlu menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Biarkan mereka berpikir sesukanya. Karena sebentar lagi, mereka sendiri yang akan mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Bagian 5, momen yang memalukan. Siti tetap duduk dengan tenang di tengah percakapan teman-temannya yang semakin riuh. Ia lebih banyak mendengarkan dan sesekali tersenyum kecil. Meskipun beberapa candaan dan sindiran yang dilontarkan mulai terasa semakin menusuk hati. Namun, ia tetap sabar, tidak ingin terpancing emosi. Di meja, gelas-gelas minuman berembun tersusun rapi, menyisakan tetesan air di permukaannya. Semua terlihat menikmati hidangan mereka, termasuk Siti, yang mencoba mengabaikan sikap teman-temannya. Namun, kejadian yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Dian, yang duduk di sebelahnya, tertawa lepas setelah mendengar lelucon dari Andi. Ia menggerakkan tangannya dengan bebas tanpa sengaja menyenggol gelas minuman yang ada di depannya. Dalam sekejap, gelas itu tergelincir dan isinya tumpah, mengalir deras ke arah Siti. "Astagfirullah," seru Siti kaget, merasakan dinginnya minuman membasahi gamisnya. Alih-alih meminta maaf, Dian justru menutup mulutnya dengan tangannya sambil tertawa. "Aduh, maaf ya, Siti. Nggak sengaja. Tapi kamu juga sih, duduknya pas banget di situ," ujarnya dengan nada yang terdengar lebih seperti candaan daripada permintaan maaf yang tulus. Rina menimpali sambil terkekeh. "Kayaknya itu pertanda kalau gamismu memang butuh diganti deh, Sit. Mungkin biar lebih fashionable sedikit?" Gelak tawa kembali pecah di meja. Beberapa orang hanya tersenyum simpul, sementara yang lain terang-terangan ikut menertawakan situasi tersebut. Bahkan, seorang teman berbisik, cukup keras hingga terdengar oleh Siti, "Ya ampun, dia udah kelihatan beda sendiri dari tadi. Sekarang malah makin kelihatan gak cocok di sini." Siti menatap gamisnya yang basah, merasakan dinginnya cairan menyerap ke kain. Sejenak, ia terdiam. Jika ini terjadi bertahun-tahun lalu, mungkin ia akan merasa sangat malu, ingin segera pergi dari tempat itu. Tapi tidak kali ini. Ia menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan, lalu tersenyum tipis. "Nggak apa-apa," katanya lembut. "Cuma air, bisa kering sendiri." Namun, jawaban santainya justru membuat beberapa orang semakin tertawa. Mereka mengira Siti hanya mencoba menutupi rasa malunya. Saat itu, seorang pelayan mendekat dengan tatapan canggung. "Mbak, mau kami bawakan tisu atau butuh sesuatu untuk mengganti baju?" tanyanya sopan. Siti menggeleng pelan. "Terima kasih, saya baik-baik saja." Pelayan itu mengangguk dan mundur perlahan, tetapi ia tetap memperhatikan situasi dari jauh. Siti bisa merasakan ada ketidaknyamanan di udara, tetapi ia tidak ingin merespons lebih jauh. Ia hanya ingin menyelesaikan makanannya dan menghadapi malam ini dengan kesabaran. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, sebentar lagi semua ini akan berubah. Bagian 6, identitas yang terungkap. Siti masih duduk dengan tenang, meskipun gamisnya sedikit basah, karena insiden yang barusan terjadi. Ia tidak marah, tidak membalas cemoohan teman-temannya, dan tidak mencoba mengubah keadaan. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa ada batas di mana seseorang harus tetap diam dan kapan harus berbicara. Dan saat itu telah tiba. Saat itu, seorang pria dengan pakaian formal rapi berjalan mendekati meja mereka. Wajahnya penuh dengan ketegasan, namun senyumnya ramah. Ia berhenti tepat di samping Siti, lalu membungkuk sedikit sebagai bentuk penghormatan. Semua mata di meja langsung tertuju padanya. "Selamat malam, Ibu Siti. Saya harap malam ini menyenangkan untuk Anda," kata pria itu dengan nada hormat. Seketika, suasana di meja berubah. Beberapa teman Siti saling bertukar pandangan bingung. Rina mengernyitkan dahi,
Andi yang tadinya tertawa terdiam, sementara Dian menatap pria itu dengan ekspresi bertanya-tanya. Siti menoleh dan tersenyum. Terima kasih, Pak Arman. Saya baik-baik saja. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan atau pelayanan yang kurang memuaskan, mohon beritahu saya. Lanjut Pak Arman, yang ternyata adalah manajer restoran tersebut. Mendengar itu, beberapa teman Siti mulai terlihat cemas. Bagaimana bisa seseorang seperti Siti, yang mereka hina dan anggap tidak cocok berada di restoran mewah ini, mendapatkan perlakuan hormat dari seorang manajer restoran ternama? Andi yang penasaran akhirnya memberanikan diri bertanya, Pak, kok sepertinya kenal banget sama Siti? Pak Arman menatap mereka sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja, beliau adalah pemilik restoran ini. Hening. Seolah dunia berhenti berputar selama beberapa detik. Mata Rina melebar, Dian menutup mulutnya dengan tangan, dan Andi terdiam dengan ekspresi tidak percaya. Semua orang di meja itu membeku, berusaha mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Apa? Suara Rina hampir berbisik. Maksudnya restoran ini? Ini punyamu, Siti? Siti mengangguk pelan, tetap dengan senyumnya yang tenang. Ya, ini restoranku. Aku yang mendirikannya beberapa tahun lalu. Beberapa teman masih tampak sulit menerima kenyataan itu. Bagaimana mungkin seseorang yang mereka anggap sederhana, yang mereka hina karena pakaian dan penampilannya, ternyata adalah sosok sukses di balik restoran mewah ini? Dian menatap gamis Siti yang masih basah akibat tumpahan minuman tadi, lalu menundukkan kepalanya, merasa malu atas ucapannya sebelumnya. Andi mencoba tersenyum canggung. Wah, Siti, kami nggak tahu. Maksudku, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Siti menatap mereka satu persatu, lalu menjawab dengan lembut, kalau aku bilang sejak awal, apakah sikap kalian akan tetap sama seperti tadi? Tidak ada yang bisa menjawab. Semua terdiam, menyadari bahwa mereka telah memperlakukan Siti dengan buruk hanya karena menilai dari penampilannya saja. Pak Arman, yang sejak tadi berdiri di samping Siti, menambahkan, Ibu Siti adalah orang yang sangat bekerja keras. Saya melihat sendiri bagaimana beliau membangun restoran ini dari nol, bagaimana beliau memperlakukan karyawan dengan baik, dan bagaimana beliau tetap rendah hati meskipun telah sukses. Beberapa teman mulai menundukkan kepala. Rina yang tadi paling banyak berkomentar kini terlihat menyesal. Siti, aku benar-benar minta maaf, ujar Rina dengan suara pelan. Aku nggak seharusnya bersikap seperti tadi. Siti tersenyum lembut. Aku tidak marah. Aku hanya berharap kalian bisa belajar sesuatu dari malam ini. Jangan menilai seseorang hanya dari pakaian atau penampilannya. Nilai seseorang tidak ditentukan dari apa yang terlihat di luar, tapi dari hati dan usahanya. Beberapa teman tampak berkaca-kaca, merasa bersalah atas sikap mereka. Andi yang tadinya suka bercanda kini, hanya bisa menunduk tanpa bicara. Dian menggigit bibirnya, menahan rasa malu yang luar biasa. Suasana yang tadinya penuh tawa berubah menjadi penuh introspeksi. Kini, mereka bukan lagi melihat Siti sebagai sosok sederhana yang tidak pantas berada di tempat itu, melainkan sebagai seseorang yang lebih dari sekadar penampilan. Seorang wanita sukses yang tetap rendah hati meskipun telah mencapai puncak keberhasilan. Dan di tengah rasa malu dan penyesalan yang menyelimuti teman-temannya, Siti tetap tersenyum. Karena ia tahu, malam ini bukan hanya tentang sebuah pertemuan biasa, tetapi sebuah pelajaran berharga bagi semua orang di meja itu. Keheningan masih menyelimuti meja setelah kebenaran tentang Siti terungkap. Wajah-wajah yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi penuh keterkejutan dan rasa malu. Beberapa dari mereka masih berusaha mencerna kenyataan bahwa wanita yang mereka hina sepanjang malam adalah pemilik restoran tempat mereka duduk sekarang. Rina, yang paling vokal dalam mencemooh Siti, kini tampak gelisah. Ia memainkan ujung serbetnya, menghindari tatapan Siti. Siti, aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak pernah menyangka kalau restoran ini punyamu. Aku minta maaf, katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Siti tetap tersenyum lembut. Aku mengerti, Rina. Aku nggak marah. Aku hanya berharap ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Andi, yang sebelumnya menganggap Siti sebagai seseorang yang tidak mampu secara finansial, kini berusaha mencari cara untuk membela diri. Kami nggak bermaksud jahat, Siti. Kami cuma bercanda tadi.
Kamu tahu kan, itu semua cuma buat seru-seruan. Siti menatapnya dengan tenang. Candaan itu tetap bisa menyakiti, Andi. Kita nggak pernah tahu bagaimana perasaan seseorang saat mendengar kata-kata kita. Mungkin bagi kalian itu hanya lelucon, tapi bagi yang menerimanya, bisa jadi sesuatu yang menyakitkan. Andi menunduk, tidak bisa membalas. Ia tahu Siti benar. Sementara itu, Dian, yang tanpa sengaja menumpahkan minuman ke Siti, masih terlihat bingung harus berkata apa. Ia menatap gamis Siti yang masih basah dengan ekspresi menyesal. Aku juga minta maaf, Siti. Aku seharusnya lebih berhati-hati dan gak ikut-ikutan menertawakanmu. Aku merasa sangat malu sekarang. Beberapa teman lain mulai ikut berbicara, menyampaikan penyesalan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka remehkan adalah seseorang yang sukses dan tetap rendah hati. Beberapa dari mereka bahkan merasa bersalah bukan hanya karena telah menghina Siti, tetapi juga karena telah menunjukkan betapa dangkal cara mereka menilai orang lain. Namun, tidak semua orang merespons dengan penyesalan. Ada beberapa teman yang tetap merasa gengsi dan tidak ingin mengakui kesalahan mereka. Mereka hanya diam, memilih untuk tidak berkata apa-apa, tetapi tatapan mereka penuh dengan rasa tidak nyaman. Salah satu dari mereka bahkan hanya sibuk memainkan ponselnya, berpura-pura tidak terlibat dalam percakapan. Siti menyadari itu, tetapi ia tidak mempermasalahkannya. Ia tahu, tidak semua orang mau mengakui kesalahan mereka, dan itu adalah sesuatu yang di luar kendalinya. Setelah beberapa saat, Rina akhirnya menatap Siti dengan mata berkaca-kaca. Kamu jauh lebih baik dari kami, Siti. Kalau aku ada di posisimu, mungkin aku sudah marah besar atau membalas semua hinaan tadi. Tapi kamu tetap tenang, tetap baik sama kami. Aku benar-benar belajar sesuatu malam ini. Siti mengangguk. Aku tidak perlu membalas dengan kebencian. Aku lebih memilih menunjukkan bahwa setiap orang pantas dihormati, bukan karena pakaian atau penampilannya, tapi karena siapa mereka sebenarnya. Malam itu, suasana di meja tidak lagi sama. Tidak ada lagi canda tawa yang meremehkan, tidak ada lagi komentar sinis tentang penampilan. Sebagian teman Siti merasa sangat malu dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Namun, ada juga yang memilih tetap diam, menutup diri karena rasa gengsi yang masih menyelimuti hati mereka. Siti tidak berharap semua orang akan berubah seketika, tapi ia tahu, setidaknya ada pelajaran berharga yang tertanam di hati beberapa dari mereka. Dan bagi Siti, itu sudah cukup. Setelah momen penuh keheningan dan introspeksi, Siti menarik napas dalam dan mulai berbicara. Ia tidak ingin malam ini hanya menjadi ajang penyesalan, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Dulu, aku juga pernah merasa tidak percaya diri karena penampilanku, kata Siti dengan lembut. Aku pernah berpikir bahwa untuk dihargai, aku harus terlihat seperti orang-orang di sekitarku. Aku harus memakai pakaian mahal, tampil dengan aksesori yang mencolok, dan mengikuti tren. Tapi semakin lama, aku sadar bahwa semua itu hanya kulit luar. Nilai seseorang tidak diukur dari apa yang ia kenakan, melainkan dari siapa dirinya sebenarnya. Beberapa teman masih menunduk, merenungkan kata-kata Siti. Rina menggigit bibirnya, tampak menyesali setiap komentar pedas yang ia lontarkan tadi. Andi, yang selalu suka bercanda, kini benar-benar terdiam. Siti melanjutkan, aku memulai usaha ini dari nol. Bukan karena aku ingin terlihat kaya atau dihormati, tetapi karena aku ingin membantu keluargaku dan orang-orang di sekitarku. Aku belajar bahwa kerja keras dan ketulusan jauh lebih berharga daripada pakaian mahal atau perhiasan yang mencolok. Dian, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Aku benar-benar malu, Siti. Aku menyadari bahwa selama ini aku menilai orang dari apa yang terlihat di luar saja. Aku nggak pernah berpikir lebih jauh tentang perjuangan mereka. Siti tersenyum. Aku tidak ingin membuat kalian merasa bersalah. Aku hanya berharap kita semua bisa belajar sesuatu dari kejadian ini. Kesederhanaan bukanlah tanda kemiskinan, dan penampilan bukanlah tolok ukur seseorang. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bekerja keras, dan bagaimana kita tetap rendah hati meskipun telah mencapai kesuksesan.
Beberapa teman mulai mengusap mata mereka yang berkaca-kaca. Kata-kata Siti benar-benar menyentuh hati mereka. Malam yang awalnya penuh dengan hinaan dan tawa sinis, kini berubah menjadi momen refleksi yang dalam. "Aku kagum sama kamu, Siti," kata Rina akhirnya. "Aku belajar bahwa kesuksesan tidak selalu terlihat dari luar. Dan aku belajar bahwa kita harus lebih berhati-hati dengan kata-kata kita. Aku benar-benar minta maaf." Siti mengangguk dengan tulus. "Yang penting kita semua bisa belajar dan berubah menjadi lebih baik. Itu sudah cukup bagiku." Malam itu, pelajaran berharga tentang kesederhanaan dan nilai sejati seseorang tertanam di hati mereka. Beberapa dari mereka mungkin akan melupakan kejadian ini seiring waktu, tetapi bagi Siti, ini adalah bukti bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu menang atas segala bentuk penghinaan. Seiring malam berlalu, suasana di meja yang awalnya penuh cemoohan kini berubah menjadi lebih hangat. Beberapa teman yang tadi meremehkan Siti mulai menunjukkan perubahan sikap. Ada yang diam-diam merasa malu, ada yang berusaha mencari cara untuk menebus kesalahan mereka, dan ada juga yang tetap gengsi untuk mengakui kesalahan. Rina, yang paling sering mengomentari penampilan Siti, kini tampak lebih lembut dalam berbicara. Ia mencoba lebih banyak mendengarkan daripada mengomentari. Setelah makan selesai, ia mendekati Siti dan berkata dengan suara pelan, "Siti, aku nggak tahu harus bilang apa lagi selain aku benar-benar menyesal. Aku nggak mau lagi menilai orang hanya dari apa yang aku lihat. Aku harap kita masih bisa berteman." Siti tersenyum hangat. "Tentu saja, Rina. Aku tidak menyimpan dendam. Yang penting kita belajar sesuatu dari semua ini." Andi, yang tadi bercanda soal ekonomi Siti, juga terlihat canggung. Ia tidak seceria biasanya dan beberapa kali menatap ke arah Siti seperti ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk berbicara. "Aku salah, Siti. Aku pikir semua itu hanya lelucon. Tapi sekarang aku sadar kalau kata-kataku bisa menyakiti orang lain. Aku harap kamu bisa memaafkanku." "Aku sudah memaafkanmu, Andi," jawab Siti dengan lembut. "Yang penting, kita semua belajar untuk lebih menghargai orang lain." Sementara itu, Dian yang tadi menumpahkan minuman ke Siti, merasa sangat malu dan menyesali sikapnya. Ia bahkan membantu membersihkan meja dan memastikan Siti baik-baik saja. "Aku sungguh nggak sengaja, Siti. Dan aku benar-benar malu karena sempat ikut tertawa. Aku harap kamu bisa menerima permintaan maafku," katanya dengan suara tulus. Namun, tidak semua orang memiliki keberanian untuk meminta maaf. Beberapa teman lain masih tampak kaku, berusaha menghindari pembicaraan. Mereka merasa gengsi untuk mengakui kesalahan dan memilih untuk tetap diam. Ada yang bahkan pura-pura sibuk dengan ponselnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Siti tidak mempermasalahkan hal itu. Ia tahu, perubahan butuh waktu. Tidak semua orang bisa langsung mengakui kesalahan mereka. Yang terpenting baginya adalah ada sebagian teman yang menyadari kekeliruan mereka dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saat mereka bersiap untuk pulang, beberapa teman mulai menunjukkan sikap yang lebih ramah dan tulus. Mereka yang awalnya hanya berbicara dengan sesama kelompok kini, mulai melibatkan Siti dalam obrolan mereka. Ada yang bertanya bagaimana Siti bisa sukses, ada yang meminta tips tentang bisnis, dan ada juga yang sekadar berbasa-basi dengan lebih sopan. Siti menerima semua itu dengan hati terbuka. Ia tidak mengharapkan mereka semua berubah seketika, tetapi ia senang melihat ada yang mulai memahami bahwa nilai seseorang tidak bisa diukur hanya dari penampilan. Saat malam semakin larut, beberapa teman yang awalnya merasa bersalah mulai mengundang Siti untuk bertemu lagi di lain waktu. "Siti, lain kali kita harus ketemu lagi ya. Tapi kali ini nggak akan ada hinaan atau cemoohan. Cuma obrolan santai antara teman lama," kata Rina dengan senyum penuh harap. Siti mengangguk. "Tentu, aku selalu terbuka untuk berteman dengan siapapun yang tulus." Dengan perasaan lebih ringan, mereka pun berpisah malam itu. Meski tidak semua orang berubah, Siti tahu bahwa setidaknya ia telah memberikan pelajaran berharga. Beberapa dari mereka mungkin akan tetap sama, tetapi ada juga yang akan membawa pengalaman ini sebagai titik balik dalam hidup mereka. Dan bagi Siti, itu sudah lebih dari cukup. Setelah pertemuan yang penuh dengan pelajaran dan perubahan,
Siti berdiri dari tempat duduknya dan tersenyum pada semua orang di meja. Ia tidak menyimpan dendam, tidak pula merasa perlu membalas perlakuan buruk yang diterimanya. Malam itu, ia hanya ingin meninggalkan kesan yang baik dan mengajarkan sesuatu yang berharga kepada teman-temannya. "Aku senang bisa bertemu kalian lagi setelah sekian lama," kata Siti dengan suara lembut. "Malam ini mungkin dimulai dengan cara yang tidak menyenangkan. Tapi aku bersyukur karena akhirnya kita bisa berbicara dari hati ke hati. Aku harap kita semua bisa belajar sesuatu dari kejadian ini." Rina dan beberapa teman lain mengangguk pelan, masih merasa malu dengan sikap mereka sebelumnya. Namun, mereka juga merasa bersyukur bahwa Siti tidak membalas perlakuan mereka dengan kemarahan, melainkan dengan kebijaksanaan. Sebelum beranjak pergi, Siti mendekati manajer restoran dan berkata dengan nada ramah, "Aku ingin semua staf restoran malam ini mendapat makanan gratis sebagai tanda terima kasihku atas kerja keras mereka." Manajer itu tersenyum penuh hormat dan segera mengatur semuanya. Para pegawai restoran, yang sebelumnya memperlakukan Siti biasa saja tanpa mengetahui siapa dia, kini melihatnya dengan penuh kekaguman. Mereka tidak menyangka bahwa pemilik restoran ini adalah seseorang yang begitu rendah hati dan peduli terhadap mereka. Teman-teman Siti yang menyaksikan hal itu semakin merasa terinspirasi. Mereka mulai menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa kaya seseorang atau seberapa glamor penampilannya, tetapi tentang seberapa besar hati seseorang untuk berbagi dan memperlakukan orang lain dengan baik. "Aku benar-benar kagum padamu, Siti," kata Dian dengan tulus. "Kamu punya segalanya, kesuksesan, kebaikan hati, dan kebijaksanaan. Aku harap aku bisa belajar untuk menjadi lebih baik dari hari ini." Siti tersenyum dan mengangguk. "Kita semua masih belajar, Dian. Yang penting, kita mau berubah dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri." Setelah malam itu, beberapa teman yang hadir mulai mengubah cara pandang mereka. Mereka lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih menghargai orang lain, dan tidak lagi menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Beberapa dari mereka tetap menjalin hubungan baik dengan Siti, sementara yang lain mungkin masih merasa malu dan memilih untuk menjaga jarak. Namun, bagi Siti, ia telah melakukan bagiannya. Saat berjalan keluar dari restoran, Siti menatap langit malam yang cerah. Ia merasa lega. Malam ini bukan hanya sekadar reuni, melainkan juga sebuah perjalanan emosional yang mengajarkan banyak hal. Ia semakin yakin bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu menang di atas segala bentuk penghinaan. Dengan langkah ringan dan hati yang tenang, Siti melangkah pergi, meninggalkan kisah yang akan selalu diingat oleh teman-temannya sebagai pelajaran berharga dalam hidup mereka. Tamat. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Oh iya, jangan lupa subscribe Desir Waktu agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya, dan nyalakan tombol notifikasinya juga. Terima kasih teman-teman setia Desir Waktu.